Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubayday Channel. Masih tetap di video-video saluran dan channel tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan orientasi pilihan karir. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubayday Channel. Disimak materinya ya. Orientasi pilihan karir lulusan SMK dan MAK. Tujuan memiliki tujuan yakni dapat memahami beberapa pilihan karir setelah lulus dari SMK atau MAK, sekolah menengah kejuruan dan sekolah alia kejuruan, madrasah alia kejuruan, serta mampu memahami konsekuensi dari setiap keputusan pilihan karir tersebut. Persepsi tentang orientasi pilihan karir. Sebagian besar siswa menjelang selesai studi dari SMK atau MAK selalu dihadapkan dengan suatu pertanyaan. Setelah lulus dari SMK, mau kemana ya? Pertanyaan tersebut selalu terbersit di benak siswa saat menjelang selesainya studi. Lulusan SMK banyak alternatif yang bisa dilakukan. Di antaranya bisa studi lanjut atau kuliah program D1, D2, D3 maupun S1. Kursus atau pelatihan. Bekerja di dalam atau di luar negeri. Menjadi pengusaha muda atau berkeluarga. Semua pilihan ada konsekuensinya. Untuk itu perlu informasi yang cukup lengkap dalam mengambil keputusan terhadap pilihan masa depan yang lebih baik. Ada beberapa gambar dan tabel. Setelah lulus SMK, kira-kira mau kemana ya? Kalau dideskripsikan dari tabel tersebut, setelah lulus dari SMK, Anda bisa kuliah di perguruan tinggi atau bekerja atau berwirausaha. Untuk kuliah di perguruan tinggi, banyak pilihan universitas maupun jurusan yang dipilih, termasuk ada ilmu sains, ilmu teknik, ilmu ekonomi, ilmu sospol, pertanian, kesehatan, dan ilmu lainnya. Yang nantinya dari beberapa universitas dan jurusan itu larinya bisa ke dunia kerja atau dunia usaha yang ujung-ujungnya nanti berakhir di karir. Sedangkan selain dari kuliah di perguruan tinggi, juga Anda harus kursus atau pelatihan yang lagi-lagi disiapkan dari ketika lulusan dari SMK. Ini bisa bekerja dan berwirausaha dan pastinya menuju ke dunia kerja atau dunia usaha dan ujung-ujungnya ada di karir Anda. Skema atau jalur karir SMK. Jadi setelah SMK atau MAK itu harus memenuhi syarat kelulusan, antara syarat lulus dan tidak lulus. Jika pemenuhan syarat kelulusan itu sudah terpenuhi, maka lulus. Ketika lulus, pilihannya adalah kuliah di perguruan tinggi, negeri maupun swasta. Dan ketika bekerja atau berwirausaha, itu masuk di dunia kerja atau dunia industri. Sedangkan yang tidak lulus, pastinya harus mengulang dan mengikuti kejar paket B, sehingga bisa meraih antara pilihan kuliah di perguruan tinggi, negeri maupun swasta, dan atau bekerja serta berwirausaha. Beberapa pertanyaan apabila studi lanjut atau kuliah setelah dari SMK atau MAK. Yang pertama, apa program studinya yang Anda minati? Yang kedua, bagaimana prospek masa depan program studi tersebut?
Yang ketiga, di mana universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, politeknik yang ada program studi yang diminati. Dan yang keempat, bagaimana langkah sukses menuju perguruan tinggi. Pertanyaan berkaitan dengan mengikuti bimbel, kursus atau training. Yang pertama, program apa yang dipilih untuk bimbel atau kursus atau training? Yang kedua, bagaimana prospek masa depannya? Yang ketiga, di mana lembaga kursus atau training yang profesional tersebut? Dan yang keempat, bagaimana kiat-kiat sukses dalam bimbel dan kursus atau training? Sedangkan pertanyaan berkaitan dengan masuk dunia kerja. Yang pertama, di mana sumber informasi kerja? Yang kedua, bagaimana cara merespon informasi kerja? Yang ketiga, apa yang harus dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja? Yang keempat, apa kiat sukses masuk dunia kerja? Dan yang kelima, bagaimana kiat sukses berkarir di dunia kerja? Pilihan studi lanjut ke perguruan tinggi D1, D2, D3 maupun S1. Pertanyaannya adalah, mengapa harus studi lanjut atau kuliah setelah SMA, SMK maupun MAK? Yang pertama, agar memiliki wawasan yang lebih luas sehingga dapat membentuk pola pikir atau mindset dalam diri Anda lebih baik. Yang kedua, agar memiliki sikap dan mental yang baik karena dibekali hard skill maupun soft skill. Yang ketiga, untuk memudahkan dalam bekerja atau dalam membuka usaha yang lebih baik dan berkarir lebih cepat. Yang keempat, untuk mencapai kepuasan yang tidak dapat diukur oleh materi karena telah melakukan proses menuju kesuksesan. Yang kelima, untuk memperoleh kecukupan keuangan baik dengan cara Anda bekerja atau berwira swasta. Yang keenam, aktualisasi di masyarakat. Dan yang ketujuh, memiliki lingkungan atau komunitas yang derajat keilmuannya sama atau lebih tinggi dari Anda. Hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Yang pertama, status dan akreditasi perguruan tinggi. Yang kedua, jalur, jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Yang ketiga, sistem penerimaan mahasiswa. Yang keempat, perguruan tinggi kedinasan. Dan yang kelima, hal penting untuk Anda ketahui bahwa yang pertama, fokus keinginan primer, fokus bakat, fokus penjurusan bidang studi, dan fokus pada kemampuan. Bentuk-bentuk perguruan tinggi. Yang pertama, universitas, yakni suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Yang kedua, institut, suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian yang sejenis. Yang ketiga, sekolah tinggi. Ini perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, akademi. Ini perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional atau dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Dan yang kelima adalah politeknik. Ini perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Bedanya dengan akademi, politeknik memberikan porsi lebih besar pada praktik. Ada dua jalur pendidikan dalam pendidikan perguruan tinggi atau pendidikan yang lebih tinggi. Yang pertama, pendidikan akademi, yakni pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu, pengetahuan, dan pengembangannya, dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan, baik itu di strata 1, strata 2, maupun strata 3.
Yang kedua adalah pendidikan profesional. Ini pendidikan tinggi yang diarahkan pada kesiapan keahlian tertentu, serta menggunakan peningkatan kemampuan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi. D1, D2, D3, dan D4 atau spesialis. Spesialis 1 dan spesialis 2. Pilihan kursus atau pelatihan. Yang disebut kursus yakni suatu pendidikan luar sekolah yang terdiri atas kumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga pelajar. Misalnya, kursus komputer, kursus menjahit, dan lain-lain. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1991. Sedangkan pengertian pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu, sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan baik di sektor formal maupun sektor non-formal, sesuai dengan keputusan nomor 30 garis miring Men garis miring 99. Pilihan memasuki dunia kerja. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, bekerja merupakan perwujudan citra manusia dari Tuhan yang diberi kemampuan untuk menguasai alam semesta secara bijaksana dan bertanggung jawab. Yang kedua, bekerja bisa di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga, bidang bekerja bisa bidang jasa, perdagangan, atau industri. Yang keempat, untuk mendapatkan pekerjaan ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan. Yang pertama, mencari lowongan kerja. Yang kedua, mengikuti tes atau seleksi. Dan yang ketiga, on job training. Pilihan kehidupan berkeluarga. Dari beberapa pilihan setelah kita lulus dari SMA, SMK maupun MAK, diantaranya pilihan kehidupan berkeluarga. Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Menikah atau berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Menikah hukumnya wajib bagi yang sudah mampu. Namun demikian, untuk berumah tangga tidaklah mudah. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah diperlukan berbagai macam pertimbangan. Kesiapan secara fisik maupun ekonomi sangat diperlukan, di samping kesiapan mental. Sekiranya Anda setelah lulus SMA, SMK maupun MAK memutuskan untuk menikah, harus diperhatikan secara matang. Karena pernikahan di usia dini umumnya mengalami banyak hambatan. Terima kasih telah menyimak materi berkaitan dengan orientasi pilihan karir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share LuBD Channel. Ditunggu materi-materi berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.